Aku janji, Mbak. Aku akan selalu bikin Atika bahagia. Sebisa mungkin, saya akan bantu Ibu. Supaya Dokter Sultan itu bisa mencintai Mbak Naira. Saya nggak mau menikah dengan Naira. Kenapa? Kenapa tidak kamu nikahi Fahri? Saya nggak bisa menikahi dia, Dokter. Oh, kalau gitu gini aja. Kamu nikahi Fahri, saya nikahi Naira. Puas? Pelan-pelan sakit tahu. Aduh, Dokter sakit. Pelan-pelan dikit kenapa toh? Tahan dikit kenapa sih? Dokter nanti lecet. Jangan main kasar-kasar begitu dong. Atika main gila sama Dokter Sultan. Kali-kali cuma pengen coba. Bagaimana rasanya? Sekarang sama Mas Fahri. Atika, tadi dia sama Dokter Sultan. Sekarang dia sama Lee Hoko. Oh, dasar cewek kegatelan. Tadi pagi di rumah sakit, Om lupa bilang sama kamu ada tugas mendadak besok. Tugas apa, Om? Besok ada seminar di Puncak. Kamu bisa kan? Oh gitu, sekalian ajak Naira aja, ya? Atika bisa tidur satu kamar sama Naira. Dan dia bisa sekalian masak buat kalian berdua. Iya, Om, saya setuju. Ya wes lah kalau begitu. Tika pamitan dulu ya. Kamu punya cincin, Tondo? Cincin apa ini? Cincin kawin ya? Oh alah, Dok. Ini pasti dari Nak Aryo ya? Hah? Alhamdulillah. Mbak lega. Mbak senang banget, Tondo. Kamu kok nggak ngomong-ngomong tuh sama si Mbak? Ini kapan ini ngasihnya? Hah? Kamu udah dilamar kan? Ya itu Mbah tadi pagi barusan dikasih sama Mas Aryoku itu. Aku dikasih surprise. Mana Nak Aryo? Nak Aryo? Sini, Nak. Sini, Le. Terima kasih ya, Nak. Berhubung kamu sudah melamar Atika, artinya kamu nggak boleh lagi main-main sama cucu Simba. Ya? Harus janji loh. Harus bener-bener loh. Jagain Atika, bahagiain dia. Tinggal nanti kita cari waktu yang tepat untuk ketemu sama orang tua kamu. Iya, Mbak. Kamu juga loh, Tika. Dengar pesan Mbah wanti-wanti. Seumur hidup jangan pernah lepasin cincinmu itu dari jari kamu. Ya, Nduk? Itu artinya tanda kesetiaan kalian satu sama lain. Ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Tan, gak apa-apa kan kunci sini aku pakai. Meskipun kita belum tunangan. Habis sayang sih kalau aku lepas, ini kan tanda sayang kamu ke aku. Tika, kamu kenapa? Ini masih jauh ya Mas ya nyampainya. Saya tuh nggak biasa pakai mobil kayak beginian. Jadinya mabok. Tumpang tanya, apa kaca mobilnya bisa saya buka gitu, jadi udara luarnya bisa masuk. Nora deh kamu. Ini kan mobil ber-AC kok jendelanya dibuka sih. Aneh deh. Udahlah, Nay. Dia kan lagi nggak enak badan. Fahri, di belakang ada minyak angin. Tolong kasih ke Atika ya. Males deh. Sekarang mobil aku bawa minyak angin. Yo wes, nggak usah, nggak apa-apa kok. Saya kuat kok. Saya kuat. Nggak uwe-uwe lagi. Ya udah kalau gitu, aku pijitin pala kamu aja kali ya. Nggak usah Mas. Jangan. Udah, nggak apa-apa. Daripada kamu tambah sakit. Mendingan. Tan! Tolong kecelakaan! Tan, lu ngantuk ya? Atau lu capek?
Mau gantian nggak? Gue aja yang nyetir. Nggak. Sorry. Tadi cuma buat ngindarin batu aja. Gue kenapa sih? Padahal harusnya gue senang karena Atika dan Fahri bisa sedekat itu. Itu kan harapan gue. Perjanjian gue sama Atika tadi pagi. Kamu kenapa lagi, Tika? Saya takut, Mas. Saya pikir ini kecelakaan beneran lagi. Saya jadi ingat kecelakaan waktu sama Mas Aryoko dulu. Beneran mirip seperti ini, Mas. Awal-awalnya nikung-nikung begitu. Saya takut. Ya Tuhan, keterlaluan banget sih gue. Maafin gue, Tika. Gue lupa kalau kamu tuh masih trauma sama musibah itu. Udah ya, Tika ya. Kamu tenang aja. Nggak bakal terjadi apa-apa kok. Kalau nggak, mendingan kamu tidur aja deh. Kalau udah sampai baru aku bangunin ya. Pelan dikit dong nyetirnya. Kayak liliput sih jalannya, ambu banget. Panas nih. Iya mbak, tapi ini kok. Loh. Mas ini kenapa mas? Mas jawab saya, ini kenapa mobilnya? Mogok mbak. Mogok? Aduh, ini bener-bener gak profesional banget sih cateran. Payah loh. Turun deh. Ih, ini lagi kuper. Kurang asem, rese lo. Mas Levina, coming. Sayur. Mas buruan dong nyetir ya. Lama banget sih. Dingin lagi. Sultan, kamu kamarnya yang di sana ya. Fahri, kamu yang di sana. Terus kamu yang di belakang deh, di dapur. Nay, biar gue yang tidur di belakang. Atika pakai kamar yang buat gue aja. Loh kenapa? Kamarnya kan bersih. Masa sih aku yang di sana? Lagian Atika kan bakal sering-sering ke dapur, jadi ya dia di situ aja. Aduh, ya wis. Nggak usah ribet. Saya mah mau tidur di mana juga jadi. Oke, kamu sekamar sama saya. Puas? Boleh? Aku ke kamar dulu ya. Udah taruh di lemari ya. Iya. Mbak, saya mau mandi dulu ya. Tapi saya boleh numpang masak air dulu nggak? Ini nggak kuat saya. Di sini kok udaranya dingin banget ya. Pasti airnya juga dingin. Nora, di kamar mandi tuh ada air anget. HP aku mana ya? Kok cincinnya sama kayak yang punya aku?
Sultan, kenapa cincin aku persis sama cincinnya Atika? Masa sih sama? Kok bisa? Oh, waktu kita candlelight dinner dia sempat bilang cincinnya kok mirip. Kirain aku bercanda, ternyata beneran. Tika, kamu dapat cincinnya dari mana, Tika? Pasti dari calon suami kamu yang meninggal itu ya? Iya. Ini tuh dapat dari almarhum calon suami saya itu loh, Mbak. Sudah meninggal. Masa sih cincin itu yang kamu dapat dari calon suami kamu yang udah meninggal itu? Tapi kok bisa sama persis kayak yang punya aku? Nggak usah heran gitulah, Nay. Kebetulan itu kan biasa. Ya mungkin aja selera almarhum kakak aku sama kayak sahabat terbaiknya ini. Itu apa ya? Kita coba cek. Ngapain lu kesini? Minho, aku capek. Mbak Tiara ngapain toh di sini? Oh, mau jadi kepala cleaning service juga ya di sini ya? Atika, saya ini kesini ya, itu disuruh sama Madam Yulia. Biar bisa mantau kamu. Kamu itu kalau kerja suka ngaco. Bagus. Ya Minho, kok pergi sih? Bukan dipijit-pijitin dulu gitu, kek? Dasar. Halo, Madam. Gimana? Udah sampai kan? Sekarang kamu atur bagaimana caranya Sultan sama Naira bisa dekat. Gimana caranya, Madam? Aduh, gimana sih kok malah nanya lagi sama saya? Ya pintar-pintarnya kamu dong gimana caranya. Pikir sendiri. Giliran terima uang aja, nggak usah ngasih tahu kan gimana caranya. Ya udah deh, siap Madam. Kamu ini gimana sih? Kok nggak hati-hati? Gimana kalau sampai ketahuan? Kan bisa panjang urusannya. Ya maaf toh dokter. Itu tuh kebetulan banget. Orang saya mau mandi kan biasanya perbannya itu pasti saya copot. Nah, Mbak Naira masuk. Ya wes kalau begitu, buat meyakinkan si Mbak Naira, dokter ajak aja ngobrol yang romantis begitu. Susah. Ngomong aja kadang-kadang macet. Apalagi kalau lagi deket dia. Saya aja bingung mau ngomong apaan. Halah, macet. Belum dicoba udah bilang macet. Ya wes sini, berguru sama saya ajarin. Sini, belajar dulu sama aku. Hei. Sekarang waktunya dokter itu belajar sama saya. Belajar ngomong sama Mbak Naira. Anggap aja kalau sekarang ini dokter lagi berhadapan sama Mbak Naira. Santai, nggak boleh kaku begitu toh dokter. Dokter ngomongin aja yang menurut dokter itu menarik. Ayo. Aduh, dokter iki piye toh? Aja. Ayo. Kemarin aku otopsi mayat. Terus mayat itu... Aduh, dokter. Wong lagi pacaran kok ngomonginnya mayat toh? Ganti obrolan, jangan ngomongin mayat toh. Ya, oke. Naira, aku sebenarnya sayang sama kamu. Akhirnya Dokter Sultan sama Mbak Naira bisa kekunci berdua di dalam kamar. Biarin aja deh, biar bisa berdua saya pagi. Bagus. Berdua-duaan deh lo berdua ya. Ngapain di sini ketawa-tawa nggak jelas?
Mbak Naira? Mbak Naira? Loh, Mbak Naira tadi di dalam siapa? Mbak Naira kan? Mbak Naira beneran kan? Hah? Capek saya ngajarinnya. Udah bisa-bisa. Yowes lah. Udah malam saya tidur dulu, ngantuk. Susah. Kok dikunci toh? Dokter Sultan, ini kok pintunya dikunci ya? Masa sih? Masa sih? Iya. Loh, perasaan tadi pintunya nggak kita tutup kan? Enggak. Ini pasti ada kunci dari luar nih. Woi, buka! Siapa sih yang iseng? Aduh, tolong dibuka dong. Di sini ada saya sama Dokter Sultan. Woi, buka! Kok kuncinya nggak bisa dibuka? Mbak Naira, Mbak Tiara, Mas Fahri tolongin. Aduh Sultan, kuncinya macet. Kamu sabar ya, jangan macam-macam sama cewek Nora itu, oke? Ini ada apa sih ribut-ribut? Minho, itu Dokter Sultan sama Atika kekunci di kamar berdua. Sultan sama Atika. Coba nah, coba. Tan, Atika, agak jauhan dari pintu ya, aku coba dobrak. Sini. Minho yang kuat. 1, 2, 3. Aduh, dokter. Piye toh sekarang? Bagaimana ini kita? Udah dong, tenang dulu, jangan panik. Nggak usah pakai nangis. Aduh, mana jendelanya pakai terali semua lagi. Lagian kok mereka berdua bisa di dalam sih? Pakai kunci lagi. Iya, jadi gini Mas. Tadi itu kan aku lewat sini, terus tiba-tiba nggak dengar suaranya Dokter Sultan sama Mbak Naira. Ya udah, saya sengaja kunci dari luar supaya bisa berduaan sampai pagi. Tapi ternyata di dalam itu. Makanya lain kali itu lihat-lihat dong. Sekarang gimana nih? Tujuan kita kesini kan untuk deketin aku sama Sultan, bukan Atika sama Sultan. Kamu ini gimana sih? Lu sih sok tahu jadi orang. Mas Biro mau kemana? Cari tukang kunci. Ih, mana ada jurus ini buka tukang kunci. Semua gara-gara kamu tahu. Maaf Mbak, tapi ngomong Atika itu ngapain ya Mbak? Datang malam-malam ke kamar Dokter Sultan. Kan Dokter Sultan itu pacarnya Mbak Naira, ya kan? Atika, kamu ngapain ke kamar Sultan? Aduh, maaf toh Mbak. Tadi itu saya... Naira, kamu jangan nuduh yang macam-macam ya. Atika tadi nggak sengaja masuk ke kamar. Kita cuma ngobrol kok. Atika, awas kalau kamu macam-macam sama calon suami aku akan maafin kamu.
Gimana ya? Pokoknya malam ini, gue harus nemuin tukang kunci duplikat. Gue nggak rela Sultan tidur sekamar sama Atika. Pokoknya aku nggak rela kalau Atika sama Sultan sekamar sampai pagi. Nggak mau, nggak rela. Iya, saya juga nggak rela. Loh, Mbak, mau nelfon siapa? Mau telepon mamanya Mbak Naira ya? Jangan dong, Mbak. Udah diem. Halo? Iya Naira, ada apa sayang? I know, pasti kamu lagi berduaan ya. Lagi berduaan sama Sultan kan? Mama. Naira? Naira, what's wrong? Kok kamu nangis? Ada apa sayang? Naira? Bentar, Mama pasang speakerphone ya, supaya Papa bisa denger ya. Bentar. Ada apa sih, Ma? Naira kan nangis. Naira, ada apa, Nak? Mama, Atika sama Sultan sekamar. Mama kekunci. Oh my God, Papa, why? Kenapa? Atika sama Sultan sekamar? Gak mungkin, Naira. Gimana ceritanya bisa sampai kayak gitu? Itu Ma, Pak. Atika sama Sultan kekunci sekamar, Ma. Kunci itu nggak bisa dibuka, Ma. Itu Tiara yang kunci mereka, Ma. Sekarang tuh Fahri tuh keluar lagi nyari tukang kunci tapi belum balik. Ya udah. Kamu tenang aja, kamu tenang. Udah, dia tenang. Papa nanti akan telepon Sultan. Bisa tenang, setenang gimana? Ya jangan sampai dia panik dong. Oh my God. Gimana sih? Ya, Om. Sultan, gimana ceritanya sampai kamu bisa terkunci sekamar sama Atika? Gini, Om. Ini juga nggak sengaja kok, Om. Tadi kebetulan aja karena Atika lagi datang ke kamar karena dia mau ngajarin saya biar bisa lebih dekat lagi dengan Naira, Om. Tapi tiba-tiba pas dia mau pergi, pintunya kekunci, Om. Ngajarin kamu, come on Sultan, bercanda ya kamu ya. Emangnya dia bisa apa? Pakai ngajarin segala, jangan ngarang deh. Oke. Om juga percaya sama Atika. Ya? Udah, kamu tenang aja, tunggu sampai Fahri datang ya. Iya. Mana sih? Mama kan udah bilang sama Papa, ngapain pembantu itu ikut ke sana? Begini nih, kacau semuanya. Udah, Ma, itu kan bukan kesengajaan. Nggak bisa ya, Papa lihat ya. Dia aja kelihatannya aja lugu, polos. She can be dangerous, Papa. Bahaya, tahu nggak? Sekamar, gila, bener-bener. Udah lama. Ya. Mama. Mau kemana? Pakai nanya, mau susul ke puncak. Bahaya, dangerous. What? Ma, udah malam. Nggak, buat apa? Ngapain Mama ke sana? Mama dengar sendiri dari Sultan kan tadi kan. Mama hargai dong kejujurannya Sultan. Tadi juga nggak mungkin yang macem-macem kan, Ma. Atika juga bukan model yang macem-macem kok. Tipe nggak macem-macem gimana? So polos. Bahaya, Papa. Udah, tidur, istirahat. Ma. Gimana bisa istirahat sih, Papa? Mana mungkin bisa tidur? Calon menantu sekamar sama pembantu. Ya, oke, I know. It's late already. Late, lut. Nggak mungkin merem deh. Aduh, apa tuh? Manja banget nih anak. Masa cuma masalah begini aja pakai lapor-lapor? Kecil. Aduh, ini Mas Fahri juga lama banget toh nyari tukang kuncinya. Ini kalau sampai tukang kuncinya nggak ada, bisa-bisa kita tidur di sini sampai pagi. Hah? Gak mau saya dokter. Gak mau saya lama-lama deket-deket sama dokter. Gak mau saya. Ya terus harus gimana? Emangnya kamu sakti? Kamu bisa tembus tembok? Tembus aja, tembus. Tapi kan jendelanya itu besi-besiin segala toh. Teralis. Ya apalah namanya sakarapmu lah dokter.
Tapi ini kalau misalkan seandainya aja jendelanya nggak dibesi-besiin, pasti saya udah kabur lewat jendela. Saya lompatin aja, nggak apa-apa. Saya nggak sudi lama-lama deket-deket sama dokter. Nggak mau saya. Saya heran. Cincin di jari kamu macet. Sekarang kunci yang macet. Makanya kita kekurung. Jangan-jangan Jangan-jangan apa toh dokter? kayak di film-film. Itu tandanya jodoh. Ih, nggak mau saya dijodohin sama dokter itu, nggak mau. Mimpi apa tahu saya sama si mbah saya tuh bisa dijodohin sama dokter galak kayak begini? Saya kan cuma bilang kayak di film-film. Siapa juga yang mau sama kamu? Saya juga nggak mau. Ngapain? Mendingan pantal. Saya juga nggak mau. Mendingan sama selimut. Fari, cepetan cari juru kuncinya. Iya, saya juga udah nggak kerasan ini di sini berdua sama dokter kuda lagi. Ngomong apa barusan? Kelinci. Nino, Pari, mana tukang kuncinya? Nggak ada, Nay. Udah tutup semua. Sultan, Atika. Tukang kunci yang nggak ada, udah pada tutup. Aduh, ini bagaimana tuh dokter? Aduh, terus gimana dong? Masa mereka sekamar semalaman? Ya gue juga nggak rela, Nay. Terus gimana lagi dong? Mau kemana lu? Ini semua gara-gara kamu. Maaf, nggak sengaja. Ih, kok jadi gue sih? Lagian, ngapain sih dokter Sultan sama Atika berduaan di kamar? Kan jadi kayak gini jadinya. Coba misalnya aku sama Lee Minho yang kekunci di dalam. Pasti kan bisa indah, air romantis. Aduh, piye toh iki? Masa aku harus kamar sama orang yang bukan murimnya? Dosa. Kalau udah di kampungku ini, bisa gawat ini. Aku bisa dilabrak sama warga sekampung. Habis itu diarak keliling kampung. Habis itu dikawinkan. Aduh, mau aku nikah sama orang yang kayak begituan. Walaupun laki-laki ini tinggal satu, mau aku nikah sama dokter Sultan. Tetap mau aku. Mendingan gak usah nikah sama sekali. Download suara petir. Dia kan paling takut sama petir. Biar tahu rasa. Apa-apaan ini? Dokter kata si mbak saya itu kalau ada petir harus langsung pegangan sama pohon biar nggak kesambar. Jadi maksud kamu saya pohon? Iya. Tapi bentar toh. Itu kok di luar nggak ada hujan sama sekali, tapi di sini kok tadi suara petirnya itu besar sekali ya dokter ya? Kamu ini lama-lama centil ya? Maaf toh. Habis saya pikir di sebelah saya tuh ada pohon. Habis nih tuh banyak daun-daunnya begitu. Oh, kalau saya pohon, kamu rumput tekinya. Meneh toh itu. Nggak meneh-meneh.
usah kesel gitu dong. Saya jamin deh, pasti mereka tuh gak bakal ngapa-ngapain. Percaya sama saya, ya? Yang kayak gitu kamu bilang mereka nggak ngapa-ngapain. Kamu dengar kan barusan? Aduh, Sultan, aduh. Aduh dokter, udah toh. Jangan godain saya terus. Aduh, Dok. Sama petir aja kok takut, Dok. Heh, dokter itu lagi ngikutin kata-katanya si mbahku ya? Gak boleh begitu, dosa tahu ngikutin omongannya orang tua. Mau, saya aduin sama si mbah itu mau. Halo? Sultan, kamu ngapain sih sama Atika? Awas ya kalau kamu macam-macam. Kamu ini ngomong apa sih? Atika tadi kamu ngapain? Kamu godain dia kan? Oh, itu tadi. Enggak. Tadi kebetulan aja ada kecoa lewat. Dia kan takut kecoa. Makanya udah kayak cacing kepanasan, teriak-teriak. Bohong banget, mana ada sih cewek kampungan kayak dia takut sama kecoa? Ya ampun, Naira. Masa sih fobia sama kecoa? Harus milih-milih dari mana? Mau dari gadis kampung, kek? Mau gadis kota, kek? Namanya takut ya takut aja. Mana? Yaudah. Aku mau tidur. Tunggu. Sultan, kamu tidur di mana? Terus Atika tidur di mana? Awas ya kalau sampai satu ranjang. Hah? Satu ranjang? Ya nggak mungkin lah. Mana mau satu ranjang sama gadis yang aneh kayak gini sih. Enggak lah. Kalau harus milih, mending aku kejebak ikan kelinci daripada sama dia. Ya udah deh. Kamu jangan macam-macam ya. Udah sayang. Udah. Mainlah, dimarahin. Petir. Ya udah. Terus sekarang kita tidurnya gimana? Ya merem lah dokter, masa melek? Ya iya lo merem. Gini aja. Kamu tidur di atas, saya tidur di bawah. Nggak usah. Saya aja yang di bawah, saya kan udah terbiasa tidur di lantai. Ya nggak etis dong, Tika. Saya kan laki-laki. Udah, kamu tidur di atas. Cepetan, saya tidur di bawah. Kamu aja pakai. Dokter kuda aja yang pakai. Kelinci aja yang pakai. Dokter kuda aja yang pakai. Kalau dibilang kelinci ya kelinci. Ntar kudanya jadi masuk angin bagaimana? Bisa diem gak sih? Udah kayak orang nimba sumur aja sih. Kalau saya bilang pakai, ya udah pakai, nggak usah berdebat. Saya kan cuma khawatir aja. Udah, saya mau istirahat. Jangan berisik. Capek, besok ada seminar. Hah, nggak ada lokomotif di sini. Dasar. Bagus, Tan. Marin aja terus dia. Emang nggak tahu diri. Itu Sultan kenapa sih pakai teriak-teriak begitu? Pasti dia kasar lagi nih sama Atika. Halo? Tika, kamu diapain sama Sultan? Kok aku denger dia bentak-bentak kamu kayak gitu sih? Coba kamu kasih handphonenya ke Sultan. Aku mau ngomong sama dia. Biar dia nggak kurang ajar sama kamu. Oh enggak apa-apa kok. Ini loh, tadi itu kita habis berebutan selimut. Ya wes, enggak apa-apa. Mas juga tenang aja. Kalau dia macem-macem tak tendang nanti dia. Tenang aja. Siapa juga yang mau macam-macam sama kamu? Sehilaf-hilafnya saya, gak bakal sama kamu. Berarti sering hilaf toh? Berisik. Nyiprat. Aduh, gimana bisa tidur kalau kepikiran terus? Tapi
Sultan udah bentak-bentakin cewek kampungan itu. Jadi gak mungkin ada apa-apa mereka. Mungkin macam-macam. Mungkin kan? Oke. Kok gue gak tenang ya? Awas aja lu, Tan. Kalau sampai lu berani macam-macam sama Atika, gue beri lagi. Lagi di dalam bajai. Kenceng banget. Kamu emang anak baik, Tika. Dan dia bunuh diri. Kamu berhak bahagia, Tika. Nggak boleh ada satu orang pun yang bisa melukai hati kamu lagi. Mau aku. Mau kalau aku harus sama si dokter itu. Tapi orangnya tuh galak. Mau. Belagu banget sih. Siapa juga yang mau sama kamu? Mau. Kayak sapi. Mau. Stres hari ini. Tika, tenang. Tarik nafas. Tenang. Tarik nafas dalam. Tenang. Maafin aku, Atika. Maafkan saya. Saya hilaf. Dokter Sultan ngapain di sini? Bukannya dokter harusnya di sini. Kamu jangan teriak-teriak. Nanti kalau semuanya dengar gimana? Kamu sendiri kan yang malu. Atika, kita ngelakuin ini atas dasar suka sama suka. Kita yang mau kan? Tolong kamu jangan menyesali. Syukurin. Makanya jangan suka menghina. Enak aja kalau ngatain orang. Sekarang stres kan?
Kodain lagi. Mulai sekarang. Tolong kamu terima semua apa adanya ya. Kamu gak usah takut lagi. Gak bisa, dokter. Lebih baik saya ini bunuh diri saja daripada kayak begini. Saya malu sama semua orang. Saya malu sama Simba saya karena Simba saya bilang kita itu harus ngelakuin hubungan itu setelah kita itu resmi menikah. Dokter Sultan jahat banget sama aku. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ini tukang kuncinya. Iya. Alhamdulillah. Yuk Pak, buruan Pak, kamar sebelah situ Pak, yuk. Yuk Pak. Atika, kamu gak usah takut ya. Saya akan coba bicara dengan Simba kamu. Mudah-mudahan beliau bisa menerima. Saya akan coba kasih pengertian ke beliau. Nggak mungkin dokter, Simba saya pasti kecewa sekali sama saya. Kamu gak usah khawatir. Saya nggak akan lari dari tanggung jawab ini. Saya pasti akan bertanggung jawab. Buruan, Pak. Cepetan dikit dong Pak. Pak, buruan sedikit kenapa? Pak, bisa kan, Pak? Atika, saya nggak akan biarkan kamu membesarkan anak kita sendirian. Satu hari nanti, saya pasti akan menikahi kamu. Maafin aku, Mbak. Maafin aku. Emangnya bisa ya? Kayak begituan tapi pakaiannya lengkap begitu. Tapi masa iya? Kalau dokter Sulitan hilaf sama akunya ndak tahu. Naira, tunggu. Nay, dengerin aku dulu, Nay. Aku tadi itu cuma bercanda. Aku cuma pengen nakut-nakutin dia aja kok. Untuk maksud apa, Tan? Kamu pasti bohong, kamu pasti bohongin aku. Kamu pasti punya hubungan khusus kan sama dia, ya kan? Nay, aku tadi... Gak mungkin, Nay. Aku kan udah janji sama kamu. Aku ingin tunangan dengan kamu. Jadi gak mungkin aku main perempuan lain. Aku tadi mungkin... Ya, aku tahu. Bercanda aku mungkin kelewatan. Tapi aku cuma mau... Aku cuma mau ngerjain dia aja kok. Lagi dari semalam dia udah ngeselin aku banget. Kurang ajar lo! Gue gak nyangka lo tega ngelakuin itu sama Atika. Percaya sama gue. Gue gak mungkin lakuin itu. Lagian gue sama Atika kan udah janjian. Kalau kita bakal jadi sahabat baik. Dan Atika itu sahabat baik gue sekarang. Jadi gak mungkin gue lakuin itu sama perempuan yang gue respect. Gue tau gue salah. Gue minta maaf kalau apa yang gue lakuin ini bikin shock sama orang. Tapi gue lakuin itu semata-mata karena gue cuma kasih pelajaran sama dia. Habis dari semalam dia ngata-ngatain gue.
Tuh, Mbak Naira, udah jangan nangis lagi ya. Udah ngedenger kan dokter Sultan ngomongin apa aja. Udahlah, nggak mungkin dokter Sultan tuh suka sama si Katro. Percaya sama saya. Sorry, saya mau nanya, emangnya bisa ya kalau berhubungan kayak begitu pakai bajunya lengkap, udah buka celana begitu? Ya kok kamu nanya polos kayak gitu sih? Nggak bisa, Tika, harus buka dulu. Oh, berarti si dokter Sulitan itu beneran ngebohongin saya. Saya tuh nggak diapa-apain, Mas. Orang semalam saya tidur baik-baik aja, nggak ngerasa diapa-apain. Sumpah, demi Tuhan, saya nggak berasa apa-apa. Udah, Tika, udah. Nggak usah diperjelas lagi. Aku percaya kok. Aku punya ide bagus buat ngerjain si Katro. Iya. Itu kan neneknya Atika. Tapi kenapa sekarang dia jadi buta ya? Bu, iya, ibu saudaranya nenek itu ya? Bukan, Bu. Saya cuma tetangganya aja kontrakan. Kebetulan tadi cucunya nitipin dia sama saya buat jagain ibu itu. Oh, memangnya cucunya kemana, Bu? Katanya sih lagi di puncak. Puncak? Jadi Pak Hari semalam pamit ke puncak itu sama teman-temannya? Ada Atika juga? Nenek itu kenapa buta, Bu? Saya juga kurang tahu ya, Bu. Soalnya pertama kali kondisinya udah ketemu seperti itu. Tapi syukur deh, katanya cucunya udah mau menikah. Mau menikah sama siapa, Bu? Sepertinya ibu kenal ya sama dia. Kok ibu rasanya pengen tahu gitu tentang Bu Marni sama cucunya? Enggak, iya, saya kenal sama cucunya. Tadi sih dia bilang kalau cucunya itu sudah mau menikah. Udah pakai cincin tunangan gitu sih. Tapi saya juga kurang tahu ya mau menikah sama siapa. Bagus. Kalau Atika sudah mau menikah sama orang lain, mudah-mudahan Fahri sadar dan mundur. Kalau Fahri masih nekat, terpaksa aku harus ngelabrak Atika. Kecentilan amat sih. Udah mau menikah kok masih godain laki-laki lain. Nay, tolong kamu lupain apa yang terjadi tadi pagi ya. Aku mau berangkat ke seminar. Nanti sore baru pulang. Oke, hati-hati ya. Aku punya ide bagus buat ngerjain si Katro. Gimana? Sendalku di mana toh? Tadi aku taruh sini. Iya benar di sini. Tika, kamu pergi ke pasar kan? Kita ikut ya? Oh, ya sudah Mbak. Cuman ini saya lagi cari sendal saya. Sendalnya tadi saya taruh di sini sebelum mandi. Tapi begitu selesai mandi kok hilang ya. Ini saya yakin nih pasti ada hantu ini yang ngumpetin sendal saya ini. Aduh, udah deh ya. Nggak usah ngomongin hantu di villa kayak gini. Bikin takut aja. Kamu ini ada-ada aja sih, paling kamu lupa kan taruhnya di mana? Ya kan? Enggak Mbak, saya yakin banget. Tadi saya tuh naruhnya di sini. Ya udah, bentar ya. Kalau begitu saya cari dulu sendalnya. Cepetan. Aduh, iki sendalku kemana ya?
Pasti ada orang yang ngumpetin ini. Atika, kalau seenggak kamu nggak ketemu, mendingan sementara ini kamu pakai high heel saya dulu deh. Ya Allah Mbak, ini sepatu model apa tuh kayak buaya begini? Lagian Mbak Tiara ini aneh-aneh aja. Wong kita itu lagi piknik di gunung kok bisa bawa sendal kayak beginian toh? Ya iyalah Tiara gitu kan, kemana-mana harus tetap cantik, kapanpun dimanapun. Apalagi di sini ada Lee Min Ho aku, jadi harus tetap megang. Udah deh, nih pakai high heelsnya, jangan baik cincong. Cus. Ah, nggak mau Mbak. Mbak masih inget kan? Kemarin-kemarin ini saya habis kecebur di kolam gara-gara saya pakai selop yang tinggi banget itu ke ulang tahunnya Mbak Naira. Sekarang saya disuruh pakai beginian ke pasar. Ya walaupun tingginya nggak tinggi-tinggi amat, tetap aja saya trauma, Mbak. Udahlah Tika, udah bagus Tiara mau minjemin kamu sepatu itu. Udah lagi cepet buruan, keburu kesiangan ntar kita nggak pada makan gara-gara kamu. Tuh kata Mbak Naira suruh cepat daripada nyeker, mendingan pakai nih. Wes, udah. Mbak, entah ini aku toh Mbak, jangan ditinggal kayak begitu. Aduh, saya itu nggak biasa pakai selop kayak begini Mbak. Aduh, nyeker aja apa ya? Udah deh ya, nggak usah banyak ngomong, dikit lagi sampai juga. Cepet banget sih, buruan. Aduh, ya. Atika! Kok sepi banget ya? Di dalam nggak ada orang. Di luar juga nggak ada siapa-siapa. Aduh, wis aku ini mimpi apa ya? Masa ke pasar dipakein selop kayak begini toh? Sama saya juga. Aduh, wis aku nyeker aja. Batu-batu lah. Tungguin, Mbak. Gue tinggal sendirian sih di sini. Tika! Tika! Coba gue telepon aja kali ya. Kok nggak ada signal ya? Apa mereka ke pasar kali belanja? Mending gue susul aja deh, daripada cengok sendirian di villa. Tika, buruan dong jalan nih ya, keburu kesiangan nih. Belum masaknya. Mau sarapan jam berapa kalau kayak gini jalannya lelet banget sih. Iya, Tika cepetan dong, aku udah lapar banget nih. Iya, bentar toh Mbak, ini bukannya masalah leletnya. Selop saya nancep-nancep semua toh. Waduh. Yuk. Itu ada bunga bagus banget, aku mau dong. Mbak Naira mau bunga itu? Iya, mau banget. Atika, Ya. kamu sekarang ambil bunga itu buat Mbak Naira. Laksanakan. Aduh Mbak, emang gak khawatirin saya apa? Itu bunganya dari pinggiran kayak begitu, nggak takut saya jatuh. Cepet. Wes kalau begitu saya titip dulu ya ini ya. Titip Mbak. Enak aja kok nyuruh aku. Ya maaf. Atika buruan. Ayo dong Tika, kamu pasti bisa. Kamu nggak mau ngambilin buat aku?